Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita di riset operasi. Di pertemuan ke-11 ini kita akan bahas mengenai metode transportasi. Nah, kita lihat di sini, saya sudah buatkan modulnya. Jadi, pada umumnya, masalah transportasi itu berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Nah, jadi kalau metode transportasi ini akan berhubungan dengan permintaan produk, penawaran produk dalam sebuah industri. Nah, dalam permintaan produk atau dalam kegiatan distribusinya tentu ada biaya yang harus dikeluarkan pada setiap pengiriman. Nah, apakah nanti untuk pengiriman ke beberapa gudang dari satu sumber atau beberapa sumber ke dalam beberapa gudang. Nah, ini contohnya kita lihat di sini sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Jadi kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transport per unitnya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah tabel untuk penawaran dan permintaan barang ya. Kita lihat di sini pabrik 1, 2, 3 ya. Nah, ini ada pasar 1, 2 dan 3 gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada penawaran 120, kemudian 80, ini kemudian 80. Nah, di sini ada pasar 1 dia minta 150, kemudian 70 dan 60. Nah, masalah di atas diusikan sebagai model pada jaringan sebagai berikut. Nah, jadi ketika kita akan menyuplai barang, tentunya ada sebuah permintaan. Ya, ada sebuah permintaan di situ. Kita buat jaring seperti ini. Jadi kalau misalkan permintaan yang 120 ini, ya supply 120 ini, jadi dia bisa ke permintaan 1, permintaan 2, permintaan 3. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan ke permintaan 1, 2, dan 3. Kemudian yang 3 juga sama 1, 2, dan 3. Jadi artinya tergantung dari demand-nya dan supply-nya. Jadi nanti tergantung dari gudangnya berapa kapasitas yang dapat ditampung. Nah, masalah di atas juga dapat dirumuskan sebagai linear programming sebagai berikut. Jadi meminimumkan Z, 8x1, 5x2, 6x3, tambah 15x21, tambah 10x22, 12x23, 3x31, 9x32, dan 10x33. Nah, ini adalah batasannya. Kita lihat di sini ada batasannya dari penawaran dari pabrik 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat di sini ya, kita buat ke dalam tabel transportasinya. Ya, dari tabel di atas kita buat tabel transportasinya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di sini ya 8, 5, 6 ini pojok sebelah kanan atas ini berupa biaya yang dikeluarkan pada setiap pengiriman. Ya. Nah, ini dari kemudian ke gitu ya. Nah, ini ke pasar 1, 2, 3. Ya, ini adalah penawarannya. Nah, jadi yang harus diingat di sini ketika dilakukan metode transportasi ya, nah kita harus perhatikan juga penawaran dan permintaan. Itu tidak boleh melebihi penawaran dan permintaan pada masing-masing kolom ini. Ya, nah itu tidak boleh melebihi penawaran dan permintaan. Nah, eh, kita lihat, jadi untuk menggunakan metode transportasi ini ada beberapa metode ya. Kita bisa menggunakan metode Northwest Corner, kemudian least cost, kemudian ada yang menggunakan Vogel ya. Nah, untuk yang pertama kita lihat di sini model Northwest Corner ya. Nah, jadi model Northwest Corner ini ada beberapa langkahnya yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah mulai pada pojok kiri atas ya, atau barat laut pada tabel, dan alokasikan sebanyak mungkin tanpa menyimpang dari batasan penawaran dan permintaan. Ya, jadi di sini ada batasan penawaran dan permintaan, itu tidak boleh melebihi batasan penawaran dan permintaan. Oke, kemudian kita lihat hilangkan baris atau kolom yang tidak dapat dialokasikan lagi, ya, artinya sudah maksimum, ya, penawaran dan permintaan di situ sudah maksimum di sini, ya. Nah, itu sudah maksimum berarti tidak bisa dialokasikan lagi. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke kotak terdekat baris atau kolom yang tidak dihilangkan.
Jika kolom atau baris sudah dihabiskan, pindahkan secara diagonal ke kotak berikutnya. Ya, jadi nanti ada turun ke bawah, kemudian ke sebelah kanan. Ya. Kemudian lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Nah, kita lihat di sini contohnya ya untuk solusi awal metode Northwest Corner dari tabel di atas untuk penawaran ya dari sini. Nah, ini kita gunakan Northwest Corner ya. Jadi saya jelaskan di modul sini saja. Nah, ini adalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan ya setiap pengiriman ya pada misalkan pasar 1, 2, 3 atau gudang 1, gudang 3 gitu ya, 2, 3, kemudian di sini ada dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 misalkan seperti itu. Dan harus diingat adalah penawaran di sini adalah maksimum ya, tidak boleh lebih dari sini kalau kita jumlahkan ya secara horizontal. Kalau secara vertikal ya tidak boleh melebihi dari permintaan ya. Nah, kita bermain strategi di sini. Oke, kita lihat di sini ya, tabel solusinya yang pertama adalah mulai dari sebelah kiri ya, sebelah kiri atas ya atau barat laut di sini. Nah, berarti kita mulai dari sini ya. Nah, dari sini Anda perhatikan ya, perhatikan bahwa kita punya penawaran ya, penawarannya itu adalah 120 dan permintaannya itu adalah 150 ya. Kita mulai dari pojok sebelah atas ya. Nah, dari situ kita perhatikan, kita bisa melakukan alokasi semaksimal mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini 120 dengan 150 kan alokasi maksimumnya adalah 120 ya. Kenapa? Kalau ditaruh 150 berarti ini overload 120 ya. Nah, berarti kita alokasikan semaksimum mungkin adalah 120 ya. Oke, kita alokasikan 120 di sini. Nah, kemudian, nah ini pasti sudah tidak bisa dialokasikan lagi. Sudah blank di sini ya. Tidak boleh dialokasikan lagi karena sini udah maksimum 120 kalau kita jumlahkan secara horizontal ya. Nah, ini udah beres. Kemudian angka selanjutnya adalah untuk northwest corner adalah ke baris berikutnya, yaitu nanti turun ke bawah gitu ya. Nah, ini turun ke bawah aturannya seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk permintaannya di sini adalah 150 ya, 150. Sedangkan di sini sudah terisi alokasi 120. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 30. Nah, kalau kita jumlahkan kan 120 ditambah 30 ada 150 ya. Nah, berarti ini sudah habis ya. Nah, berarti kita lihat di sini ini 30 ya, 30 sudah dialokasikan ya. Berarti secara aturan northwest corner adalah ke baris berikutnya ya, ke sini ya. Jadi dari kiri ke bawah kemudian ke kanan ya, sampai dari ujung sampai ujung kiri sampai ujung kanan ya. Oke, kemudian yang ini ya, yang untuk yang sel ini ya kita alokasikan lagi semaksimum mungkin ya, semaksimum mungkin. Kita harus perhatikan juga di sini untuk penawaran ya, untuk penawaran 80, kemudian untuk permintaan 70 ya. Nah, kita punya 30 di sini ya yang sudah kita alokasikan. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya mungkin nggak 40 di sini, mungkin saja ya, tapi kita harus alokasikan semaksimum mungkin ya, semaksimum mungkin. Nah, berarti kan di sini 30, nah berarti sini 80. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 50 ya. Sisanya 50. Nah, berarti kalau 50, 30 tambah 50 adalah 80. Sudah habis ini ya. Sudah maksimum ya. Nah, berarti kalau di sini 70, 70 berarti ada sisa 20. Ya, ada 20 lagi di sini untuk di kolom ini. Nah, setelah selesai kita alokasikan, kita turun ke bawah ya, kita turun ke bawah. Nah, di alokasi ini ya, ini adalah sisanya. Ya, kita lihat di sini sisanya adalah 70 dikurangi 50 berarti 20 sisanya. Ya, karena tidak boleh melebihi dari 70 ya. Nah, berarti kita alokasikan saja 20 di sini. Ya. Nah, setelah kita alokasikan 20 tentunya ini udah beres, sudah selesai ya, 70 udah maksimum ya. Ini sudah tidak dapat dialokasikan lagi ya. Kemudian ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan kita lihat
ya. Kita lihat di sini ya, di sini sudah alokasikan 20. Nah, berarti di sini berapa penawarannya? Penawarannya adalah 80. Penawarannya 80 berarti 80 dikurangi 20 berarti 60 ya, 60. Nah, berarti di sini juga sama 60 gitu ya. Nah, hasil akhirnya harus sama gitu. Hasil akhirnya harus sama. Nah, jadi harus dilihat dari sisi penawaran dan permintaan ya, dan penawaran itu tidak boleh melebihi batas ya. Nah, ini adalah batasannya. Nah, kemudian dari tabel di atas ya, kita akan cari solusi optimumnya. Ya, kita akan cari solusi optimumnya untuk biaya transportasi totalnya berapa sih yang harus dikeluarkan ya dengan metode Northwest Corner ya. Nah, biaya yang dikeluarkan adalah Anda perhatikan di sini ya. Yang pojok kanan ini ya, ini adalah berupa biaya ya. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan persatuan barang ya. Nah, berarti ini juga biaya yang harus dikeluarkan ya. Ini biaya, ini biaya. Nah, berarti tinggal kalikan saja 120 dikali 80, 30 dikali 50, kemudian 50 dikali 10, kemudian 20 kali 9, kemudian 60 dikali 10. Kita tambahkan semua. Hasilnya adalah 2690 ya. Nah, ingat ini hanya solusi awal sehingga tidak perlu optimum ya. Nah, ini hasil dari Northwest Corner ya, berbeda lagi kalau kita menggunakan least cost corner ya. Nah, jadi kalau di dalam Northwest Corner seperti itu ya. Jadi kita mulai dari sebelah pojok kiri atas ya, barat laut ya. Nah, ini ke pojok sebelah kanan bawah gitu ya. Akhirnya ada di sebelah pojok kanan bawah gitu ya, secara diagonal. Oke, kemudian bagaimana kalau menggunakan metode least cost ya. Jadi kalau menggunakan metode least cost yang harus kita perhatikan adalah kita harus memilih variabel XIJ ya, kotak dengan biaya transport yang terkecil, karena list itu kan terkecil ya. Nah, itu harus alokasinya sebanyak mungkin. Ini akan menghabiskan baris I atau kolom J. Nah, dari kotak-kotak sisa yang layak yaitu yang tidak terisi atau dihilangkan. Jadi kita pilih CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Nah, kemudian kita lanjutkan proses ini sampai semua penawaran atau permintaan terpenuhi. Nah, kita masih dengan cara tabel yang sama ya. Kita akan lihat berapa hasilnya kalau kita menggunakan list cost ya. Oke, baik. Kita lihat di sini ya. Dari biaya-biaya ini ya, dari biaya-biaya ini yang pertama yang harus kita lihat adalah biaya yang paling kecil dulu ya, biaya yang paling kecil dulu ya. Anda perhatikan yang kotak-kotak di dalamnya. Biaya yang terkecilnya itu adalah 3 ya. Nah, di sini 3. Nah, 3 itu berarti kita lihat ada di sini 3 itu. Nah, Anda perhatikan di sini permintaannya 150 dan penawarannya 80. Nah, kita maksimumkan ya, kita maksimumkan batasannya berapa sih? Yang paling maksimum, yang paling maksimum adalah 80 ya. Nggak mungkin kalau misalkan kita masukkan 150 berarti kesininya minus nanti ya. Nah, berarti 80 kita masukkan. Oke, kemudian selanjutnya ini sudah selesai ya, berarti di sini tidak boleh diisi lagi ya, sudah maksimum ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari lagi nilai yang paling kecil ya, yang belum terisi di sini. Yang terkecil adalah di sini 5 ya. Nah, kita lihat 5 di sini. Oke, 5. Kita lihat di sini penawarannya adalah 120, sedangkan untuk permintaannya 70. Kita maksimumkan 120 dan 70 ya. Nah, ini ya, berarti 70 kita maksimumkan. Ya, sekali lagi nggak mungkin kalau kita maksimumkan 120 karena kesininya pasti minus ya di permintaannya. Oke, nah berarti ini sudah habis ya, sudah habis, tidak terisi lagi. Kemudian kita cari lagi cost yang paling terkecil ya. Cost yang paling terkecil adalah ini 6 ya. Kita tentukan lagi 6. Anda perhatikan di sini ya. Nah,
Berarti tadi di sini 70 ya. 70 berarti di sini 120. Sisanya berarti adalah 50 ya. Berarti 120 kurangi 70 50. Nah, berarti kita alokasikan maksimum aja di sini. Ya, 50. Nah, berarti di sini sisa 10 nanti ya. Ini belum maksimum nih ya. Nah, oke, berarti ini sudah maksimum ya. Alokasinya ini saya coret ya, tidak boleh diisi lagi. Kemudian kita cari lagi mana nih yang belum terisi ya. Nah, berarti setelah 6 berarti nah ini 12 ya, 12. Oke, berarti 12 berapa alokasinya? Alokasinya di sini ada 80 ya, ada 80 dan ada 60. Nah, di sini berapa? 50 ya. Nah, 50 sudah dialokasikan ya. Dialokasikan 50. Nah, berarti untuk ke 60 berarti sisanya adalah 10. Oke, berarti ini sudah beres ya. Ini sudah beres. Nah, berarti ini tinggal sisanya aja. Berarti 80 dikurangi 10 berarti 70 alokasinya. Nah, kita lihat lagi setelah 12 kita alokasikan lagi. Nah, di sini cost-nya adalah 15 ya. 15 berarti kita tentukan ya, 15 tadi sudah diisi untuk yang kolom ini adalah 80 tadi ya. Nah, 80. Nah, berarti di sini sisa 70 gitu ya. Nah, sisa 70. Nah, berarti sisa 70. Nah, berarti di sini kita alokasikan maksimum 70 karena di sini 80 masih bisa ya. Nah, kebetulan di sini juga sudah 10 ya, berarti 80 dikurangi 10 70. Nah, di sini sisa 70 ya, berarti 70 di sini. Gitu ya. Nah, berarti di sini sudah terisi semua gitu ya. Sudah terisi semua. Nah, ini hasil akhirnya dengan menggunakan metode list cost ya. Nah, ini 70, 80, kemudian 70, 50 dan 40 ya. Nah, ini sudah selesai semua ya. Yang pasti adalah penawaran dan permintaan itu harus sama ya. Nah, jadi untuk yang horizontal maupun vertikal itu harus sama jumlahnya. Nah, kemudian kita cari lagi untuk biaya transportasi totalnya ya, berapa hasil optimumnya ya dari biaya transportasi total ini. Nah, kita lihat di sini berarti kalau kita lakukan perkalian sama seperti yang tadi ya, untuk yang northwest corner ya, kita kalikan untuk banyaknya barang dan biaya yang dikeluarkan per unitnya berarti 70 kali 5 ya, kemudian tambah 50 kali 6 ditambah 10 kali 12 tambah 70 kali 15 tambah 80 kali 3 ya. Nah, kita lihat hasilnya adalah 2060 ya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Yang tadi untuk yang northwest corner adalah 2690. Tapi untuk yang list cost 2060 gitu ya. Jadi untuk materi di minggu ini ya, kita bahas untuk di sampai di diskos dulu ya, baru pertemuan selanjutnya kita masuk ke metode aproksimasi untuk Vogel ya. Nah, nanti ada latihan tugasnya, silakan Anda kerjakan sesuai dengan apa yang saya jelaskan di video kali ini. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan untuk diajukan.